Melihat luka Ye Chen, Wu Peng tertawa dingin dan berkata, meskipun kamu berbeda dari lantai 4 Xuanxian, jarak antara kamu dan aku masih tidak dapat diperbaiki. Ye Chen menatap Wu Peng yang sombong, dan berkata sambil mencibir, apakah ini harga dirimu? Untuk menghadapi lantai 4 Xuanxian, kita masih perlu menggunakan semua kekuatan kita. Aku akan bertanya kepadamu, apa yang bisa kamu banggakan? Kata-kata Ye Chen membuat Wu Peng terdiam dan tersipu. Wajah Wu Peng menjadi semakin muram. Kemudian dia berkata dengan suara rendah, merupakan suatu kehormatan untuk bisa mati di bawah serangan habis-habisanku. Konyol, jika aku ingin pergi, kamu mungkin tidak dapat membunuhku. Ye Chen mendengus. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu bisa keluar dari lembah, aku akan mengampuni kamu. Wu Peng menatap Ye Chen dengan percaya diri, yang berarti dia ingin bermain kucing dan tikus. Menurutnya, Ye Chen sudah kehabisan akal. Kemana dia bisa melarikan diri dari lembah? Ye Chen tertawa dan berkata, itulah yang kau katakan. Ada begitu banyak orang di sini yang bisa menjadi saksi untukku. Kata Wu Peng dengan angkuh. Ye Chen berdiri, lalu meminum beberapa pil, lalu berlari ke Muling. Lukanya pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Hanya dalam beberapa saat, luka Ye Chen telah sembuh dan wajahnya kembali berdarah. Wu Peng terkejut melihat Ye Chen pulih begitu cepat, tetapi dia masih yakin dalam hatinya. Bahkan jika Ye Chen pulih dari lukanya, dia tidak bisa lepas dari telapak tangannya. Ye Chen memejamkan mata dan mengingat dalam benaknya dunia yang diungkapkan oleh hukum waktu dan ruang yang telah dia lihat di Gua Warisan, dan menyatukan tekstur hukum waktu dan ruang yang telah dia lihat sebelumnya. Sekarang dia telah memasuki keadaan halus, meninggalkan segalanya dalam benaknya kecuali hukum waktu dan ruang. Wu Peng menatap Ye Chen yang tidak bergerak dan bergumam, bermain trik. Aku akan melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri dari lembah. Setelah beberapa saat, Ye Chen masih tidak bereaksi apapun. Semua mata orang tertuju padanya, tetapi dia tetap tidak tergerak dan tenggelam dalam dunianya sendiri. Wu Peng tidak sabar dan berkata dengan dingin, apakah kamu menunda-nunda? Aku tidak punya banyak waktu untuk menunggumu jika kamu tidak membuat suara apapun. Pada saat ini, Ye Chen membuka matanya, sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan kemudian seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang. Ye Chen menghilang seperti ini, dan semua orang tercengang. Wu Peng bahkan lebih terkejut. Dia tidak bisa menangkap napas Ye Chen. Di mana pria itu? Mereka semua bingung. Wajah Wu Peng menjadi sangat jelek. Dia bergegas keluar dari lembah dan berkata dengan marah, aku tidak akan membiarkanmu keluar dari lembah. Maaf kamu kalah. Pada saat ini, di luar lembah, sebuah suara muncul entah dari mana, lalu berkata sambil tersenyum sinis. Wu Peng terkejut melihat Ye Chen sudah bergegas keluar dari lembah. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin, kamu tidak bisa secepat itu. Dengan hanya 2 tarikan napas, bagaimana Ye Chen bisa mencapai bagian luar lembah, dan dia tidak menarik napas sama sekali, yang sama sekali tidak masuk akal. Begitu cepatnya sehingga aku tidak bisa melihat jejak gerakan apapun. Bagaimana mungkin rasanya seperti kedipan mata? Itu tidak benar-benar kedipan mata, kan? Di lembah, banyak orang terkejut hingga mulutnya membesar. Betapa luar biasa memahami hukum waktu dan ruang untuk mencapai keadaan kedipan mata. Wajah Wu Peng muram. Dia mengepalkan tinjunya dan bergegas ke Ye Chen. Dia meraung, kamu berani menggodaku. Aku menggodamu. Kamu tidak ingin menepati janjimu, kan? Wajah Ye Chen tiba-tiba menjadi dingin. Wu Peng berkata, aku hanya mengatakan aku tidak akan membunuhmu. Aku tidak menjanjikan apapun kepadamu. Wajah Ye Chen telah tenggelam ke dasar lembah. Dia tidak menyangka akan diberi rutinitas oleh Wu Peng. Api Ye Chen tiba-tiba muncul, dan berkata dengan dingin, Wu Peng, konferensi Kunlun berikutnya, aku akan memanggangmu untuk dimakan. Ingat apa yang aku katakan, kamu akan menjadi makanan lezat di perutku. Ye Chen berkata, tubuhnya menghilang lagi. Wu Peng mengepakkan sayapnya yang kosong, tidak lagi merasakan napas Ye Chen. Wu Peng meraung marah. Dia ditipu oleh seorang Xuanxian dan melarikan diri dari tangannya sendiri. Ini memalukan. Biarkan seorang Xuanxian melarikan diri dari lantai 4. Wu Peng, kamu benar-benar membuat aula 9 iblis berwajah muram. Pada saat ini, suara menggoda itu teringat bahwa 9 ungu keluar dari Gua Warisan dan berkata sambil tersenyum. Wu Peng menatap 9 ungu, menarik wajah dan berkata, tidak ada hubungannya denganmu. Hanya itu yang kamu miliki. 9 ungu Jiao bersenandung. Wu Peng, dengan wajah muram, tidak memperhatikan Jiuzi lagi dan berjalan ke Gua Warisan. Orang lain di tempat kejadian juga bereaksi terhadap pelarian Ye Chen. Baru saja mereka benar-benar memiliki wawasan yang panjang dan mematahkan kognisi mereka sebelumnya. Alam asli tidak dapat mewakili segalanya. Beberapa orang berkata dengan emosi. Alam itu fundamental, kuncinya terletak pada kekuatan dan sarana. Beberapa orang memiliki banyak sentimen berkata, ya, di alam yang sama, ada kekuatan tinggi dan rendah. Kuncinya adalah pemahaman tentang Taoisme dan kendali fleksibel terhadap dongeng. Kapan kita bisa mencapai level ini? Di lembah, banyak orang dipenuhi dengan emosi. Setelah Ye Chen meninggalkan lembah warisan, dia juga menjadi api di hatiku. Dia memiliki kesan buruk pada Aula 9 Iblis,
terutama rutinitas Wu Peng, dia sudah menuliskan semua urusannya. Saat konferensi Kunlun diadakan, Wu Peng pasti akan menjadi makanan kesukaannya. Ye Chen tidak tahu di mana dia sekarang. Bagaimanapun, tempat ini sangat besar. Dia tidak mengenalnya. Dia berjalan dengan perasaannya dan pergi kemanapun dia pergi. Setelah terbang selama beberapa waktu, Ye Chen menemukan bahwa ada sosok di depannya. Dia mencondongkan tubuh dengan rasa ingin tahu. Dia melihat sebuah danau di sini. Di tengah danau, ada sebuah kapal tua. Banyak orang berdiri di atas kapal. Setelah Ye Chen mendekat, dia melihat bahwa napas orang-orang di kapal telah meledak, dan ada perasaan bahwa perkelahian akan terjadi. Ye Chen memperhatikan kapal besar itu dengan saksama. Kapal itu sangat tua, dan saya tidak tahu terbuat dari bahan apa. Seluruh kapal tampaknya terintegrasi menjadi satu, yang terbuat dari bongkahan besi. Setelah Ye Chen mendekat, dia mendengar seseorang berkata, kapal ini ditemukan oleh kami terlebih dahulu. Tentu saja, itu milik kami. Bagaimana Anda bisa merampoknya? Apa yang kau temukan adalah milikmu. Sungguh konyol. Seseorang mendengus dingin, tidak bisakah kau mengerti alasan mengapa kau bisa tinggal di dalamnya? Kalau begitu, hanya akan ada satu perang. Bertarunglah seperti kau bertarung, siapa yang takut pada siapa. Untuk beberapa saat, kapal itu mengeluarkan napas yang kuat lagi, dan kemudian, beberapa orang di atas kapal mulai bertarung. Kekuatan kedua belah pihak tidak lemah, pertempurannya sangat sengit, tetapi dalam pertempuran yang begitu sengit, kapal itu tidak goyang, tidak ada tanda-tanda kerusakan. Setelah Ye Chen melihat ini, dia tahu bahwa kapal itu adalah harta karun. Itu seharusnya harta karun, Ye Chen berkata pada dirinya sendiri, dan kemudian jatuh untuk memakainya. Dia bertanya kepada para penonton, kakak besar ini, harta karun macam apa kapal ini? Begitu ganas, Ye Chen dikelilingi oleh seorang pria berjanggut besar, yang berkata, aku tidak tahu harta karun macam apa ini. Pokoknya, mereka bilang itu sangat bagus. Setelah mendengar ini, Ye Chen terdiam beberapa saat. Beraninya kau, ada banyak orang di sini yang menonton kesenangan, sebenarnya, mereka tidak tahu apa-apa. Ye Chen juga tidak bertanya lebih banyak, juga di samping saat makan masa melon. Setelah pertempuran sengit, kedua belah pihak menderita luka-luka dan tidak melanjutkan pertempuran. Sebaliknya, mereka saling berhadapan. Aku akan naik perahu ini, dan kalian semua keluar dari sini. Pada saat ini, suara acuh tak acuh dan hegemoni datang, diikuti oleh napas kuat yang diselimuti. Semua orang terkejut, mereka semua melihat ke langit. Ada seorang pria muda berjubah emas. Ekspresinya dingin dan matanya begitu dalam sehingga tampak seperti dua lubang tanpa dasar. Kaisar, ketika seseorang melihat pria berjubah emas itu, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru. Kaisar, ini adalah jenius pertama dari negeri dongeng, Kaisar Kerajaan Surgawi. Ini adalah Kaisar, aku tidak menyangka bahwa Kaisar juga datang ke mata negeri dongeng. Semua orang di kapal terkejut dan tidak berani tinggal di kapal. Siapa yang berani memperjuangkan apa yang disukai Kaisar? Aku sudah muak hidup. Kedua belah pihak yang baru saja bertempur sengit tidak berani kentut, merasakan napas dingin Kaisar, menggigil, dan kemudian tidak mau mundur. Semua orang di kapal pergi satu persatu. Ye Chen menatap Kaisar dan meninggalkan kapal. Dia layak menjadi jenius pertama di negeri dongeng. Sungguh luar biasa. Aku rasa tidak ada orang lain di generasi muda yang dapat bersaing dengannya, kecuali Jalan Awan, Dewa Iblis, dan Langit Roh. Ye Chen berkata dalam hati. Yang mulia seperti raja, semua orang di kapal pergi. Kaisar mendarat di kapal dan berdiri dengan tangan di punggungnya. Ketika dia hendak memasuki kabin, tawa dingin datang dan berkata, Kaisar, Anda tidak dapat menelan kapal ini sendirian. Anda harus berbagi hal-hal baik bersama-sama. Kaisar berhenti dan menoleh untuk melihat ke belakangnya. Di belakangnya muncul seorang pemuda berjubah biru muda. Matanya penuh aura. Lingkong, apakah kau ingin merampokku? Kaisar berkata dengan ringan. Lingkong berkata, kebiasaan makan sendirian itu tidak baik. Kapan kau menjadi begitu murah hati? Apakah kau tahu bahwa makan sendirian itu tidak baik? Kaisar mendengus, aku akan makan sendiri hari ini. Kau tidak ingin mengambil apapun dari perahu ini. Lingkong masih tersenyum dan berkata, tidak masalah jika aku tidak bisa mendapatkannya. Kau tidak ingin mendapatkannya dengan mudah, bukan, saudara Awan? Surga tanpa batas. Pada saat ini, sebuah kehampaan muncul. Pria ini adalah pria dewasa dalam jubah Tao. Namun, kata Awan pada jubah Tao sudah cukup untuk membuktikan identitasnya. Kaisar menatap pemuda berjubah Tao, matanya sedikit membeku sejenak, berkata, Jalan Awan, apakah kamu juga datang untuk bergabung dalam kegembiraan? Aku juga sangat emosional tentang kapal ini. Dari luar, tampaknya sangat mirip dengan kapal di sisi lain cerita. Jalan Awan berjubah, Cahaya dan Awan tersenyum. Ketika mereka mendengar kata-kata Yundao, mereka semua terkejut. Perahu lainnya, apakah ini kapal lainnya? Banyak orang menatap kapal itu dengan pandangan yang tidak dapat dipercaya. Mereka sepertinya pernah mendengar tentang kapal lainnya. Bagaimana kapal lainnya ini bisa muncul di sini? Apakah ruang angkasa bergiliran membawanya ke sini? Aku belum pernah melihat kapal ini sebelumnya. Tampaknya ruang angkasa yang bergejolak telah membawanya ke sini.
Mendengarkan komentar orang-orang, Ye Chen merasa bahwa kapal di sisi lain tampaknya memiliki masa depan yang cerah. Kamu juga tahu kapal lainnya. Kaisar menatap Jalan Awan dan berkata. Jalan Awan tersenyum, telah melihatnya di buku-buku kuno. Tidak heran kamu di sini untuk bergabung dengan pesta. Kaisar bergumam, apa perahu di seberang sungai ini? Kita tidak bisa melihatnya dengan mudah. Bagaimana mungkin kita tidak menyadarinya? Lingkong berkata sambil tersenyum. Jika aku berkata, aku tidak akan membiarkanmu naik. Ekspresi Kaisar kembali menjadi acuh tak acuh, dan seluruh tubuhnya memiliki momentum yang tak tertahankan dan kuat. Aku tahu kamu kuat, tetapi jika aku bergandengan tangan dengan Yundao, Kaisar, seberapa besar peluangmu? Lingkong masih tersenyum tipis. Kaisar sedikit mengernyit, lalu bergumam, kalau begitu kamu bisa mencobanya. Melihat Kaisar menolak untuk melepaskannya, Lingkong berkata sambil tersenyum, Saudara Yundao, semua yang ada di perahu di seberang sana sangat penting. Jika kamu mendapatkannya, kamu dan aku akan dapat memenangkan lebih banyak poin di konferensi Kunlun. Jangan simpan kekuatanmu, Saudara Lingkong, karena kamu mengetahuinya, tolong jangan simpan kekuatanmu. Angin sepoi-sepoi dan awan sepoi-sepoi. Itulah alam. Lingkong tertawa, lalu seluruh tubuh kekuatan abadi meledak, momentum seluruh orang memiliki rasa gas. Momentum Jalan Awan tidak begitu kuat. Setelah napas dilepaskan, masih begitu tenang, tetapi ketenangan semacam ini tidak dapat diremehkan. Bahaya kuat yang tersembunyi sangat jelas bagi mereka yang mengetahui Jalan Awan. Kaisar melihat ke langit dan Jalan Awan telah meledakkan napas yang begitu kuat, napas seluruh tubuh juga bergulung, kuat luar biasa. Ye Chen melihat ketiga pria itu, merasakan napas mereka, menarik napas dalam-dalam, dan berkata pada dirinya sendiri, saya khawatir ketiga orang ini telah mencapai lantai 9 Xuanxian. Saya dapat melihat siapa yang akan mencapai alam abadi emas terlebih dahulu. Kerumunan orang juga menahan napas. Ini adalah generasi muda yang paling berbakat dari yang terbaik untuk bertarung, yang merupakan pemandangan langka. Kaisar memiliki napas kuat yang mendominasi di sekujur tubuhnya. Ketika dia melangkah, dia mencapai depan langit roh dalam sekejap. Dia mengulurkan tangan besar dan meraihnya ke arah langit. Tindakannya tampak begitu santai, tetapi kekuatannya sangat mengerikan. Menghadapi pukulan ini, Lingkong mengambil waktu, dan tubuhnya mundur. Pada saat yang sama, kekuatan abadi yang kuat terkondensasi menjadi sepasang tinju dan meledak ke Kaisar. Pada saat ini, Yundao juga melihat waktu yang tepat untuk menyerang, dan pedang Dao di belakangnya berdengung, terbang keluar dari sarungnya dan menebas Kaisar. Ketika pedang ini ditebas, ada resonansi suara Dao, seolah-olah 3.000 jalan antara surga dan bumi sedang digunakan olehnya, menambah momentum dan kekuatan padanya. Cahaya pedang membunuh, 3.000 jalan mengiringi bersama, kekuatannya luar biasa. Ketika dia melihat pedang Kaisar, dia tidak terburu-buru, jadi dia tidak bisa melihat kekuatan pedang lainnya. Ledakan, kedua belah pihak bertabrakan untuk pertama kalinya. Semua kekuatan meledak dalam sekejap. Kekuatan yang kuat meledak di udara. Pakaian Kaisar, Lingkong, dan Yundao terguncang dan berkibar, tetapi tidak ada dari mereka yang bergerak mundur setengah menit. Kemudian, Kaisar mengambil inisiatif lagi, dan momentumnya sangat kuat. Pedang emas dengan lebar 5 kaki muncul di tangannya. Cahaya keemasan pedang itu terang, dan roh pedang bertahan dalam penggunaan umum, memberikan momentum yang kuat. Ketika pedang itu bertiup, itu akan terputus oleh cahaya langit. Pedang Dao di tangan Yundao ditebas dengan 3.000 metode. Semuanya berubah menjadi pedang. Bersamaan dengan resonansi jalan, mereka bertabrakan dengan roh pedang Kaisar. Pada saat yang sama, tombak melesat keluar dari tangan Lingkong, dan cahaya perak dari tombak itu tiba-tiba muncul. Cahaya itu menusuk mata orang-orang dan menusuk langsung ke Kaisar. Ini hanya tusukan sederhana, tetapi kekuatannya tak tertandingi. Rao adalah Kaisar juga tidak berani memperlakukannya sesuka hati. Kaisar mendengus, dan pedang emas itu terputus lagi. Cahaya keemasan yang terang dan cahaya perak yang menyilaukan bertabrakan, membuat suara yang memekakkan telinga. Ada gelombang besar di permukaan danau, dan airnya terus meledak. Orang-orang melihat pertempuran tiga orang itu tampak sangat membosankan, tetapi suaranya sangat mengerikan, dan dapat dilihat bahwa ketiga orang itu tidak memberikan kekuatan penuh mereka. Orang-orang ini benar-benar mengerikan. Tidak heran mereka adalah karakter paling kuat di antara orang-orang muda di negeri dongeng. Ye Chen melihat pertempuran tiga kaisar, tetapi juga menarik napas dalam-dalam dan mendesah. Apakah itu pedang Kaisar? Konon itu adalah harta warisan keluarga Raja Surgawi, dan sekarang ada di tangannya. Seseorang melihat pedang emas itu dan berseru. Ada apa? Kaisar pasti akan menjadi pewaris keluarga Raja Surgawi di masa depan. Tidak heran dia memiliki pedang Raja Surgawi. Tombak perak di tangan Lingkong juga sangat penting. Konon itu dibuat oleh seorang bijak dari keluarga Xianling. Pedang itu sangat kuat. Banyak orang dari klan Xianling ingin mendapatkannya, tetapi tidak ada yang bisa mendesaknya. Tanpa diduga, udara roh dapat digunakan. Pedang Dao di tangan Yundao tidaklah kecil. Konon itu dibuat oleh leluhur tua Sanxing Xianzong dengan 3.000 jalan. Pedang itu memiliki tekstur 3.000 jalan. Setelah diaktifkan, ia akan menyerang 3.000 jalan pada saat yang sama.
Kekuatan ini luar biasa. Banyak orang membicarakannya dan berseru pada senjata luar biasa di tangan Kaisar dan Kaisar. Kaisar, Yundao, dan Lingkong bertarung dengan sengit di danau. Sulit untuk menentukan pemenang atau pecundang untuk sementara waktu. Tidak ada yang mau menunjukkan kartunya sekarang, jadi lebih sulit untuk menang atau kalah dalam pertempuran ini. Pada saat ini, cahaya ungu tiba-tiba muncul, dan langsung menuju ke sisi lain perahu. Kaisar, Jalan Awan, Roh Udara, tiga orang semuanya melihat cahaya ungu itu, dan kemudian berhenti bertarung, wajah mereka sedikit tenggelam. Kaisar bersenandung, Dewa Iblis, kamu bisa menjadi oportunis. Di sisi lain perahu tiba-tiba muncul sesosok, yang datang adalah seorang pemuda ungu, rambut ungu, mata ungu, pakaian ungu. Dia adalah dewa dan aula iblis, dewa para dewa dan iblis. Sebuah seringai muncul di sudut mulut iblis dan berkata, jika kalian bertarung satu sama lain, mengapa tidak? Tanda tanya petik 2, apakah kamu seorang nelayan? Kami bukan kerang snipe, kamu salah dalam perhitunganmu. Kaisar acuh tak acuh, tidak masalah. Kuncinya adalah karena aku di sini, aku akan mendapatkan bagian. Barang-barang di perahu di sisi lain bukan milik satu orang. Siapapun yang memiliki kemampuan untuk mendapatkannya akan mendapatkannya. Jalan Iblis. Lingkong berkata sambil tersenyum, Kaisar, apakah kamu masih ingin memakannya sendiri? Sekarang, dengan Iblis, kamu tidak memiliki peluang untuk menang. Kaisar berkata dengan suara rendah, dalam hal ini, itu tergantung pada kemampuanmu. Jika kamu memiliki kemampuan, maka ambillah barang-barang di perahu di sisi lain. Mengatakan itu, tubuh Kaisar langsung menghilang, langsung ke sisi lain perahu. Langit roh dan jalan awan semuanya adalah kilatan tubuh, tiba di perahu pantai lainnya. Keempat lelaki itu memasuki pantai seberang dan menghilang di dalam perahu. Orang-orang di dekat perahu di tepi seberang sudah siap untuk bergerak. Jika ini adalah perahu yang dikabarkan ada di seberang, pasti ada banyak harta karun di dalamnya. Jika Anda mendapatkannya secara acak, itu akan cukup untuk seumur hidup Anda. Orang-orang pemberani juga tidak terlalu peduli, menuju sisi lain perahu di masa lalu, dengan lancar masuk ke sisi lain perahu. Sisanya tidak dapat menahan diri untuk tidak bergegas ke sisi lain perahu. Ye Chen tentu saja tidak melewatkan kesempatan yang baik untuk mengikuti orang banyak ke perahu di sisi lain. Bentuk perahu di sisi lain sungai sudah sangat besar. Setelah memasuki kabin, seluruh ruangan tampak menjadi jauh lebih besar. Itu seperti istana yang sangat besar. Setelah banyak orang masuk, mereka melihat beberapa harta karun berserakan di tanah. Sebagian besar harta karun ini adalah senjata dari alam abadi emas. Senjata-senjata dari alam abadi emas ini masih sangat menarik bagi Xuan Xian. Untuk sementara waktu, orang-orang ini mulai bertarung satu sama lain, dan pertempuran pecah dari waktu ke waktu. Ye Chen tidak dapat melihat senjata tingkat Jin Xian lagi. Dia terus masuk jauh ke dalam. Sebelum Kaisar masuk, dia tidak melihat senjata-senjata di tingkat Jin Xian, dan langsung menuju ke kedalaman. Pasti ada harta yang lebih kuat atau hal-hal baik lainnya di tempat yang dalam itu. Tentu saja, ada juga biksu yang memiliki visi jangka panjang. Mereka tidak peduli dengan senjata abadi emas. Mereka langsung menuju ke kedalaman. Setelah melewati satu saluran demi satu, Ye Chen memasuki dunia luar angkasa. Dunia luar angkasa ini tidak terlalu besar, tetapi jika Anda melihatnya, ada puluhan ribu mil di sekitarnya. Di ruang puluhan ribu mil ini, banyak makam telah dibangun. Makam-makam ini dibangun dengan suasana yang luar biasa. Beberapa di antaranya seperti istana, megah dan megah. Tempat apa ini? Mengapa ada begitu banyak makam? Ketika seseorang masuk dan melihat pemandangan ini, mereka semua membuka mulut. Apakah ini makam orang-orang kuat yang memasuki perahu di sisi lain? Tebakan yang lain, tidak boleh ada kesalahan. Pasti ada harta karun di makam ini. Selama kita bisa membongkar makam, kita akan meraup untung besar. Beberapa orang menjadi bersemangat dan bergegas ke makam. Ye Chen pergi ke makam terdekat dan melihat batu nisan di depan makam, yang dengan jelas mengukir kehidupan pemilik makam. Tianyun Zanzun, dengan 9 lapisan Daluo Jin Xian, jatuh pada periode kehancuran besar. Sebelum meninggal, ia bertarung dengan aula dewa dan iblis. 5 dari mereka terbunuh, 3 dari mereka terbunuh di lantai 9. Kemudian, mereka dibunuh oleh Hunyuan Daluo Jin Xian. Ye Chen melihat teks di atas, meskipun teksnya pendek, tetapi Ye Chen tampaknya melihat seorang Zun perang yang kuat sedang bertarung dengan iblis, membunuh iblis yang tak terhitung jumlahnya. Ye Chen berdiri di Tianyun Zanzun untuk waktu yang lama sebelum ia pindah ke makam lain. Batu nisan di depan makam itu berkata, 1 orang suci semu bersenjata, 8 lantai Daluo Jin Xian, yang jatuh selama periode kekecewaan besar. Sebelum kematiannya, ia membunuh klan iblis yang tak terhitung jumlahnya di Aula 9 Iblis. 5 dari mereka terbunuh dan dibunuh oleh Aula 9 Iblis. Perawan daun ungu, puncak lantai 9 Daluo Jin Xian, jatuh selama periode kekecewaan besar. Dia bertarung dengan orang-orang Xianling sebelum dia meninggal, dan membunuh 8 darah Jin Xian, termasuk 5 di lantai 9 dan 3 di lantai 8. 9 pedang akan menjadi suci. Satu persatu makam Ye Chen dengan jelas mencatat kehidupan paling mulia dari pemilik makam. Setelah membacanya, Ye Chen terpesona. Mereka adalah para pahlawan dari periode kehancuran besar.
Mereka berjuang untuk Teran dan terbunuh serta dimakamkan di sini. Setelah melihat banyak makam, Ye Chen tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan. Setelah orang-orang kuat ini jatuh, siapa yang menguburkan mereka di sini? Pemilik kapal lainnya, dari mana kapal lainnya berasal? Ye Chen melihat makam yang tak terhitung jumlahnya di area puluhan ribu mil. Semakin dia berpikir, semakin berbeda pikirannya. Apakah begitu banyak makam semua orang kuat yang tewas dalam perang selama periode kehancuran besar? Ye Chen mendalami lebih dalam. Setelah melihat ratusan makam, Ye Chen tiba-tiba melihat batu nisan di salah satu makam, yang hanya berbunyi sebagai berikut, orang bijak Agung Yuntan jatuh di akhir zaman kuno. Dia terkenal dalam hidupnya. Dia membunuh 3 orang abadi Hunyuan Daluojin dari keluarga Tianwang, dan kemudian jatuh setelah dikejar oleh keluarga Tianwang. Ini adalah karakter dari pasca zaman kuno. Ye Chen tertegun sejenak, dan kemudian pergi ke makam lain, yang pemiliknya juga merupakan tokoh dari zaman kuno. Sepertinya ini semua dalam urutan kronologis, dan yang paling dalam seharusnya yang tertua. Sudah berapa lama perahu ini berada di sisi lain? Mengapa bahkan karakter dari akhir zaman kuno dimakamkan di sini? Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ledakan. Pada saat ini, terdengar suara keras. Di belakang Ye Chen, sebuah makam meledak. Tepatnya, makam itu hancur berkeping-keping. Makam itu runtuh, dan pria yang berdiri di depan makam itu menatap makam itu dengan pandangan sinis dan serakah. Kemudian, pada saat ini, serangkaian pedang mengerikan melesat keluar dari makam yang runtuh itu. Pedang itu begitu mengerikan sehingga pria yang menghancurkan makam itu tidak menyangka bahwa pedang yang begitu mengerikan akan meledak keluar dari makam itu. Dalam sekejap, tubuhnya tertusuk beberapa lubang. Pupil pria itu mengecil, dan amarahnya menghilang dengan cepat dan jatuh ke genangan darah. Beberapa orang yang menonton melihat pria itu terbunuh oleh pedang itu. Mereka takut dan segera mundur, dan wajah mereka menjadi pucat. Makam-makam ini dulunya adalah makam yang kuat. Jika mereka menghancurkan makam mereka, mereka tidak menghormati mereka dan pasti akan dihukum. Sepertinya makam-makam ini tidak dapat disentuh. Banyak orang yang berdebar-debar, tidak ada yang ingin memindahkan makam-makam ini, kecuali mereka sudah lelah hidup. Ye Chen juga terkejut melihat pemandangan ini, dan kemudian dia melihat ke dalam yang dalam. Kaisar, Jalan Awan, dan yang lainnya pasti telah mencapai tempat terdalam. Mereka tampaknya tahu apa yang ada di tempat terdalam. Ye Chen dengan rasa ingin tahu, tetapi juga langsung ke yang terdalam. Cahaya yang tersisa memindai batu nisan makam-makam ini, dan waktu di atasnya terus berubah, dari awal periode kehancuran besar, kemudian ke periode pasca kuno, kemudian ke pertengahan zaman kuno, dan akhirnya ke awal zaman kuno. Pada masa awal zaman kuno, pada dasarnya telah berakhir, tetapi masih tidak melihat sosok kaisar. Ye Chen dengan rasa ingin tahu berjalan di antara makam-makam tertua. Tidak ada batu nisan di makam-makam ini, hanya batu nisan, yang di atasnya hanya terukir nama pemilik makam. Orang-orang ini seharusnya kuat di awal pembentukan negeri dongeng. Makam-makam ini benar-benar cukup tua. Ye Chen berjalan di antara makam-makam dan melihat kata-kata di batu nisan masing-masing makam. Teran, makam Zhang Daoling. Keluarga Tianwang, makam Raja Abadi. Klan Iblis, makam Kaisar Qing. Kata-kata ini terukir di satu batu nisan, tetapi kata-kata ini telah mengejutkan Ye Chen. Karakter-karakter ini adalah orang-orang kuat yang terkenal di periode paling awal. Jika Anda mengeluarkan salah satu dari mereka dan menghentakkan kaki Anda dapat mengguncang negeri dongeng beberapa kali. Protos, makam dewa. Ye Chen tiba-tiba melihat batu nisan seorang orang kuat dari Protos, yang bahkan disebut Dewa Zun. Terlebih lagi, ada celah di makam, seperti pintu, yang dapat menampung satu orang. Ye Chen berdiri di depan celah itu sejenak, lalu berjalan ke celah itu. Iblis itu pasti juga ada di sana. Tujuannya datang ke sini adalah untuk mencari barang-barang di makam dewa. Ye Chen berjalan dan berbicara sendiri. Ada ruang besar di makam dewa. Setelah menuruni celah, ada ruang luas yang tampak seperti aula utama. Di ruang luas ini, hanya ada satu patung yang didirikan. Patung ini dipahat dari batu, tampak seperti manusia hidup. Jika tidak diperhatikan dengan saksama, Anda akan mengira itu adalah orang yang hidup. Patung itu bersemangat tinggi, dengan aura yang kuat. Ye Chen melihat patung itu dan berkata dalam hati, ini seharusnya patung dewa. Ye Chen berputar di ruang yang luas dan tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Setelah itu, dia pergi ke satu-satunya pintu masuk di ruang yang luas itu. Pintu masuknya tidak terlalu besar dan tidak panjang. Setelah berjalan beberapa saat, kami sampai di 2 gerbang batu, yang satu tertutup rapat, sementara yang lain setengah tertutup. Ye Chen melihat gerbang batu yang setengah tertutup itu. Ada sedikit kegelapan di dalamnya, dan dia tidak bisa melihat apapun. Namun, Ye Chen punya firasat bahwa tidak ada apa-apa di sana. Sebaliknya, itu adalah gerbang batu yang tertutup. Mungkin ada yang salah dengan itu. Selain aula utama, makam itu terdiri dari 2 ruangan. Ye Chen memasukkan kekuatan jiwa ke dalam ruang makam. Kekuatan jiwa itu menyapu ke sekeliling sini. Dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa, jadi dia tidak memperhatikannya. Dia mengarahkan pandangannya ke gerbang batu lainnya. Dia menatap gerbang batu itu dan ragu-ragu sejenak.
Dia tidak tahu apakah harus membuka gerbang batu itu. Jika ada iblis di dalamnya, itu akan berbahaya. Namun, jika Anda tidak masuk, Ye Chen tidak akan berdamai. Makam ini pastilah ruang makam utama dewa, dan hal-hal baik di dalamnya pasti ada di ruang makam utama ini. Setelah Ye Chen memikirkannya, dia akhirnya memisahkan tubuh yang terpisah, dan kemudian tubuh aslinya mundur kembali. Ketika tubuh aslinya mencapai posisi di mana dia bisa melarikan diri dengan aman, dia berencana untuk membuka gerbang batu. Ye Chen memisahkan diri dan mundur dari gerbang batu. Gerbang batu itu mulai bergerak perlahan. Di dalam sangat terang, di dinding ruang batu, ada banyak mutiara malam. Ada peti mati besar di ruang batu. Peti mati itu diukir dari batu. Tidak ada yang lain di ruang batu kecuali yang ini. Iblis tidak ada lagi di sini. Ye Chen cukup terkejut, jika iblis tidak ada di sini, di mana dia? Atau apakah iblis tidak pernah turun? Ye Chen ragu sejenak, dan kemudian tidak lagi memikirkannya. Jika iblis tidak ada di dalamnya, itu masih yang terbaik. Sekarang dia dapat memeriksa isi peti mati. Setelah Ye Chen masuk ke peti mati, dia tidak membukanya dengan gegabah. Meskipun dewa telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, siapa yang tahu apakah masih ada tangan kanan yang tersisa di peti mati. Ye Chen zen-zen untuk berjaga-jaga, atau keluar dari makam, jauh dari makam. Setelah pemisahan, ini adalah untuk membuka peti mati. Peti mati tidak disegel, jadi ditutup. Ye Chen mendorongnya dengan tangannya dan menemukan bahwa peti mati itu mudah dipindahkan. Kemudian Ye Chen dengan hati-hati menggerakkan tutup peti mati dan segera membuka celah. Ye Chen melihat ke dalam celah itu. Aku melihat seorang pria terbaring di dalam peti mati. Bagaimana dia bisa terlihat begitu akrab dengan pakaiannya? Ketika Ye Chen melihat wajah pihak lain, dia terkejut. Dia menatapnya dengan sepasang mata. Iblis. Ye Chen terkejut. Kau ingin mati. Dewa Iblis menatap Ye Chen, kata-katanya dingin. Ye Chen secara tidak sadar ingin menutupi peti mati, tetapi tutup peti mati tiba-tiba terangkat oleh kekuatan yang sangat besar, dan tubuh Ye Chen juga mundur keluar. Ye Chen melihat bahwa banyak rune terukir di tutup peti mati. Melihat pemandangan ini, Ye Chen menyingkirkan tutup peti mati tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan berencana untuk bergegas keluar. Kau menghujat Tuhanku, kau harus dihukum, kata iblis dengan dingin. Ye Chen tidak menghiraukan iblis itu, membawa tutup peti mati untuk bergegas keluar. Wajah iblis itu semakin dingin, ia melangkah maju, mengejar. Ye Chen segera menjalankan teknik ruang dan waktu yang hebat, dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Mata iblis itu tertegun sejenak, lalu ia mendengus dingin, tidak ingin lepas dari tanganku. Dengan itu, Dewa Iblis juga menghilang begitu saja. Ye Chen bergegas keluar dari mausolem, lalu menutupi peti mati itu dengan tubuh aslinya. Tubuh aslinya segera menyingkirkan tutup peti mati dan mulai menggunakan teknik ruang dan waktu yang hebat. Tuhan melarang domain 9 berat, atur untukku. Tepat pada saat itu, suara iblis datang. Sebuah kekuatan yang kuat menyelimuti, Ye Chen segera berteriak, Tuhan melarang bidang 9 berat. Dua orang secara bersamaan menampilkan area terlarang 9 berat, dua jenis serangan yang sama bertabrakan bersama. Area terlarang Dewa Iblis 9 berat jelas berada di atas angin, menekan Ye Chen untuk jatuh. Bagaimana kamu tahu bakat dan sarana keluargaku? Wajah iblis itu muram. Apa yang kamu pedulikan tentangku? Kata Ye Chen tanpa napas yang baik. Mencari kematian. Dewa Iblis meraung dengan marah, dan kemudian tangan besar ke arah Ye Chen terpisah dan meraih masa lalu. Tubuh Ye Chen yang terbelah berdengung, mendorong 9 area terlarang hingga ekstrim, dan pada saat yang sama, dia mengerahkan jalan yang hebat. Dalam sekejap, suara jalan bergulung dan menekan ke arah Dewa Iblis. Setelah beberapa saat, jalan Ye Chen tidak stabil, dan Daova terhalang. Ledakan. Kemudian, Dewa Iblis mengeluarkan napas yang kuat, dan gas ungu bergulir keluar, yang menekan medan jalan Ye Chen, dan semua metode Tao-nya hancur. Sosok Ye Chen hancur di udara ungu ini, dan tidak ada kemampuan untuk menghentikannya. Inilah celahnya. Saat ini, Ye Chen tidak memiliki kemampuan untuk menghalangi iblis di depannya. Dia dapat membunuhnya dengan jarinya. Namun, yang hancur sekarang hanyalah tubuh yang terbelah. Tubuh aslinya telah meninggalkan tempat ini untuk waktu yang lama dengan menggunakan ruang waktu yang besar. Wajah iblis itu sangat suram. Penutup peti mati itu sangat penting baginya. Dia harus menemukannya kembali. Ye Chen, dengan penutup peti mati, telah jauh dari makam ini. Meskipun dunia makam ini besar, hanya berjarak puluhan ribu mil, yang dapat dengan mudah ditemukan oleh para iblis. Ye Chen juga memisahkan satu tubuh, meninggalkan tubuh di dalam makam, tubuh yang sebenarnya telah bergegas keluar dari perahu. Di dalam makam, Dewa Iblis mencari sosok Ye Chen seolah-olah dia gila. Banyak orang berekspresi gila ketika mereka melihat Dewa Iblis berada jauh dan tidak berani mendekatinya. Tubuh Ye Chen dan diam-diam menyelinap ke bagian tertua dari makam. Karena Dewa Iblis mencari makam Dewa Zun, apa yang dicari Yundao? Sangat mungkin bahwa itu untuk tujuan mencari makam orang kuat yang terkait dengan Taoisme dan Dharma. Oleh karena itu, dia masih ingin melihatnya. Salah satu batu nisan awal di batu nisan Ye Chen juga ditemukan. Renzu, makam Daxi, leluhur iblis, makam iblis surga.
Ye Chen dengan cepat memindai makam satu persatu, dan akhirnya berhenti di depan Daozu, makam Kaisar, Tao, dan Kaisar. Ye Chen melihat batu nisan Kaisar Dao dan Tianjun, dan segera menghubungi Kaisar. Kemudian Ye Chen berkeliling makam Kaisar Dao Tianjun dan menemukan pintu masuk ke makam. Ye Chen berjalan ke pintu makam, telah memasuki pintu makam, mendengar suara jalan. Ye Chen dapat merasakan bahwa ada jalan yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Prestasi ini diringkas menjadi serangkaian prinsip, seolah-olah dapat dipahami sesuka hati. Pola makam Kaisar Dao Tianjun mirip dengan pola Shenzhen. Setelah masuk, ada aula utama. Ada patung batu di aula tersebut. Patung batu tersebut diukir dengan seorang lelaki tua. Lelaki tua itu mengenakan jubah Tao dan memegang kuas, yang memiliki pesona Dao Guxian Feng yang masih melekat. Ye Chen pergi ke dua gerbang batu, yang keduanya tertutup. Ye Chen ragu-ragu sejenak, dan kemudian mendesak hukum Kaisar untuk menekan mereka di depan dua gerbang batu, mencoba melihat apakah mereka dapat merasakan sesuatu. Namun, dia tidak merasakan apapun. Ye Chen mendorong salah satu gerbang batu dengan perasaan. Di dalam gerbang batu, lampu-lampu terang. Di dalam gerbang batu, seorang pemuda berjubah Tao sedang duduk. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan Dharma Tao, dan suara jalan meraung dari tubuhnya. Ye Chen terkejut di dalam hatinya dan wajahnya berubah. Namun, melihat bahwa tidak ada gerakan di jalan awan, dia tidak bergerak. Dia berdiri di pintu dan melihat ke ruang batu. Di dinding yang menghadap Yundao, terdapat banyak rune, yang sangat dalam dan rumit. Namun, Ye Chen tahu bahwa rune ini memiliki sejarah yang panjang. Dia segera mulai menuliskan rune ini. Ketika Ye Chen menulis setengahnya, Yundao tiba-tiba menoleh untuk melihat Ye Chen, dengan tenang berkata, "Kamu masih tidak pergi." Ye Chen tertegun sejenak. Dia menatap Yundao dan berkata, "Ini adalah makam Kaisar. Jika kamu bisa datang, aku juga bisa datang. Kamu bisa mengerti dan aku bisa mengerti. Apakah kamu tahu Tao? Apakah kamu tahu apa itu Tao?" Yundao menatap Ye Chen, meskipun nadanya hambar, tetapi kata-katanya mengungkapkan semacam penghinaan dan ironi. Ye Chen berkata, "Apa maksudmu dengan Tao? Seberapa banyak yang kau ketahui?" Yundao menatap Ye Chen, matanya tenggelam sejenak, lalu berkata, "Pergi, di makam Kaisar Dao Tianjun. Aku tidak ingin membunuh orang, jika kau bersikeras untuk tinggal, maka tinggallah bersama Kaisar selamanya." Ye Chen berkata, "Karena kau tahu Tao Dharma, mengapa kau tidak bisa melihatku dengan jelas?" Yundao tertegun sejenak, dan matanya menatap Ye Chen. Setelah beberapa saat, wajahnya menjadi lebih buruk. Dia berkata-kata demi kata, "Bagaimana kau bisa mengubah satu napas menjadi tiga napas yang jelas? Jika kau tahu Tao dan Dharma dengan sangat baik, mengapa kau tidak bisa melihatnya sekilas?" Ye Chen menunjukkan ekspresi mencibir. Ekspresi wajah Yundao kembali tenggelam, lalu berkata, "Apakah kau menantangku? Dari mana asalmu?" Ye Chen berkata, "Apakah ini ada hubungannya denganmu? Jalan surga dan bumi tidak ada di mana-mana lagi. Transformasi satu napas menjadi tiga kemurnian hanyalah salah satu jalan surga dan bumi, dan itu tidak unik bagi San Xing Xianzong, bukan? Apakah kamu membiarkan orang lain mengerti? Sungguh mulut yang pintar." Jalan awan bergumam, "Aku akan menghancurkan tubuh aslimu." Ye Chen berkata, "Jika kau bisa memadamkannya, itu akan terjadi. Kau melihatnya dengan sangat jelas." Yundao menatap Ye Chen. Ye Chen berkata, "Terkadang, jalan surga memang seperti itu, tidak semudah itu mengubah hidupmu melawan surga, tetapi aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Apakah kau begitu percaya diri?" Yundao menatap Ye Chen. Setiap orang harus memiliki kepercayaan diri pada diri mereka sendiri, yang merupakan persyaratan paling mendasar. Kata Ye Chen, terlalu percaya diri menjadi semacam kesombongan. Kata Yundao. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Pertama-tama, kau harus tahu berat badanmu, dan kemudian kau dapat memiliki kepercayaan diri yang cukup. Kepercayaan diri yang membabi buta adalah kesombongan." "Jelas, aku tidak. Sudah cukup untuk mengatakan begitu banyak. Sudah saatnya perpisahan ini menghilang." Yundao dingin. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Aku tidak akan membiarkanmu mati. Itu adalah hilangnya diriku sendiri." Dengan itu, tubuh Ye Chen menghilang, dan sebelum menghilang, terdengar kalimat terakhir, "Mungkin aku bukan lawanmu sekarang, tetapi suatu hari nanti, kau harus diinjak-injak olehku. Ini adalah takdirmu. Aku akan menunggu." Yundao menjawab dengan tidak setuju. Selain makam, tubuh asli Ye Chen menunjukkan rasa dingin. Ketika berhadapan dengan Yundao untuk pertama kalinya, dia sudah tahu bahwa Yundao juga orang yang sangat jahat dan orang yang pencemburu, sombong, dan arogan. Hal ini membuat Ye Chen memiliki dorongan untuk melangkah di jalan awan di bawah kakinya. Tentu saja, kekuatannya tidak dapat melakukannya sekarang, tetapi suatu hari nanti dia akan melakukannya. Ketika berbicara dengan Yundao tadi, Ye Chen diam-diam telah mencatat semua metode Tao di seluruh dinding di dalam hatinya. Hal yang paling berharga di sisi lain kapal adalah warisan makam orang-orang yang kuat. Namun, tidak mungkin bagi orang biasa untuk memasuki makam seperti itu. Ye Chen menghela nafas. Ketika dia mengatakan bahwa dia dalam bahaya, dia akan tetap berada di kapal ajaib. Ye Chen dengan cepat keluar dari perahu di seberang sungai. Dalam perjalanan,
dia bertemu dengan banyak biksu yang hendak menyerbu masuk. Ketika mereka melihat Ye Chen keluar dari permukaan, beberapa dari mereka tidak bisa tidak memperhatikan Ye Chen. Seorang biksu membombardir Ye Chen. Wajah Ye Chen dingin, dan dia meledakkan dengan tinju. Lawannya, yang merupakan Xuan Xian, tidak dapat menahan pukulan Ye Chen dan langsung terguncang keluar. Ye Chen bersenandung dan tidak memperhatikannya lagi. Ketika yang lain melihat bahwa Ye Chen tidak mudah terprovokasi, mereka juga melepaskan pikiran itu. Setelah Ye Chen bergegas keluar dari perahu di sisi lain, dia langsung mencari tempat yang lebih terpencil, bermaksud untuk memiliki pemahaman yang baik tentang rune di tutup peti mati dan di dinding. Setelah beberapa saat, Ye Chen tiba di sebuah lembah kecil. Tidak ada seorang pun di sana, Ye Chen menemukan sudut di lembah kecil dan duduk. Dia mengeluarkan penutup peti mati batu. Tidak ada apapun di bagian luar tutupnya, tetapi bagian dalamnya penuh dengan rune. Inilah sebabnya mengapa iblis yang berbaring di peti mati, menatap penutup peti mati, sebenarnya memahami rune pada penutup peti mati. Ye Chen dengan hati-hati menatap rune di atas, yang dipenuhi dengan cahaya ungu. Ketika Ye Chen melihat rune ini, dia langsung merasa familiar. Apakah ini rune warisan dari alam terlarang Dewa Protos? Seperti dua kacang polong di lingkaran Beihai, simbol pilar batu tampak hampir identik dengan yang lain. Namun, masih ada beberapa rune yang berbeda. Setelah menambahkan rune ini, tampaknya warisan ini adalah warisan yang paling lengkap dan paling utama. Ye Chen menjadi sangat bersemangat. Dia tidak menyangka bahwa penutup peti mati adalah yang paling berharga. Tidak heran Dewa Iblis begitu gila untuk menemukannya. Jika Dewa Iblis mendapatkan warisan lengkap dari daerah terlarang, kekuatannya akan sangat meningkat. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, lalu melihat rune itu dengan saksama dan mulai mengerti. Dia sudah memiliki pengalaman memahami rune ini. Dia hanya perlu memahami beberapa rune yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, lalu menggabungkannya dengan semua rune, dan makna sebenarnya dari rune ini seharusnya sudah terungkap. Ye Chen dengan cepat menuliskan semua rune dan mulai memahaminya. Ye Chen telah diturunkan oleh dunia manusia ke wilayah terlarang dewa yang kuat. Seberapa kuat warisan itu sekarang? Ye Chen benar-benar tidak dapat membayangkannya. Ini adalah warisan dewa. Seiring berjalannya waktu, Ye Chen duduk di sudut ini selama setengah bulan sebelum dia membuat beberapa kemajuan dalam pemahamannya. Dia dapat merasakan bahwa begitu dia mengerti, kekuatan wilayah terlarang akan sangat meningkat dan kekuatan sebenarnya dari wilayah terlarang akan digunakan. Setengah bulan kemudian, Ye Chen berhenti memahaminya. Meskipun dia tidak sepenuhnya memahami rune itu, dia telah menyadarinya dan menemukan arahnya. Namun, waktu tidak menunggunya. Dia tidak dapat memusatkan seluruh pikirannya pada wilayah terlarang. Ye Chen mulai memahami rune di dinding makam Kaisar Dao dan Kaisar Tianjun. Rune ini terus-menerus muncul dalam pikiran Ye Chen, dan suara Dao terus-menerus terngiang dalam benaknya. Ada semacam jalan Kaisar. Apakah benar-benar ada hubungannya dengan jalan Kaisar? Ye Chen peka terhadap fakta bahwa napas rune ini mirip dengan jalan Kaisar, dan dia kembali bersemangat. Ye Chen tidak tahu siapa Kaisar itu, tetapi jika dia bisa memanggilnya Kaisar, dia pasti memiliki pencapaian yang tinggi. Jika bisa memahami rune ini, maka promosi jalan Kaisar pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dibandingkan dengan alam larangan dewa, Ye Chen lebih mencintai jalan Kaisar. Bagaimanapun, ini adalah cara yang paling banyak dia praktikkan. Dibandingkan dengan Protos, Shenban memiliki beberapa keunggulan darah. Ye Chen memejamkan mata dan mulai memahaminya dengan saksama. Setiap rune beresonansi dengan jalan besar, yang terus-menerus bergema di benaknya. Di bawah pengaruh suara surga, Ye Chen perlahan-lahan memasuki keadaan hampa. Sekarang dalam benak Ye Chen, hanya jalan yang beresonansi, dan sisanya tidak ada, hanya jalan. Kemudian, Ye Chen merasakan semacam atmosfer yang penuh dengan martabat dan bahaya, yang muncul dalam benaknya. Napas semacam ini hanya berasal dari rune-rune itu, yang membuat Ye Chen merasakan napas dan kekuatan jalan Kaisar. Kemudian, sebuah sosok muncul dalam benak Ye Chen. Sosok ini agak ilusi, tetapi semua rune terbungkus dalam sosok ilusi ini, dan seluruh sosok ilusi itu memancarkan kekuatan kekaisaran yang kuat. Selain itu, serangkaian hukum melonjak keluar dari sosok ilusi itu. Hukum-hukum ini adalah semua hukum jalan Kaisar. Setelah hukum-hukum ini muncul, gunung-gunung tampak runtuh. Ye Chen memiliki dorongan untuk menyembah. Gambar itu adalah Kaisar yang mengendalikan seluruh langit dan bumi akan gemetar di kakinya. Ye Chen melihat sosok itu, dan garis besar sosok itu sangat familiar. Ini adalah patung batu yang terlihat di makam Kaisar Dao Tianjun. Ye Chen terkejut, tetapi segera tenang, dan kemudian dengan hati-hati mengamati bagaimana sosok ini mengendalikan jalan Kaisar, dan bagaimana menunjukkan jalan Kaisar dan memperkuat dirinya dengan jalan Kaisar. Dalam keadaan seperti itu, Ye Chen telah melupakan waktu, ruang, dan segalanya. Hanya ada sosok ini di depannya. Entah berapa lama kemudian, seluruh tubuh Ye Chen mulai memancarkan hukum Dharma Jalan Sutra. Prinsip-prinsip ini adalah semacam gelombang di Wei, yang dapat menghalangi keempat sisi. Setelah munculnya hukum Kaisar Tao, seluruh pribadi Ye Chen memiliki momentum untuk tidak marah dan percaya diri, dan kekuatan auranya telah melampaui wilayahnya. Di atas segalanya,
ini adalah jalan kaisar. Ye Chen tiba-tiba berkata. Mata Ye Chen tiba-tiba terbuka, dan matanya memancarkan cahaya, dan seluruh tubuh Daofanya meletus. Kekuatannya yang dahsyat membuat batu-batu besar di sekitarnya dan bumi terbelah. Ye Chen melihat perubahan ini, dalam hatinya sangat terkejut, lalu meledaklah keterkejutan. Ternyata jalan kaisar begitu dahsyat, jika digunakan dalam pertempuran, bahkan jika tidak dapat menang, setidaknya dapat membuat jantung lawan berdebar-debar. Ye Chen tersenyum gembira. Ye Chen melepaskan hukum jalan kaisar, dan seluruh tubuhnya melonjak dengan kekuatan kekaisaran. Kemudian Ye Chen memusatkan kekuatan ini pada tinjunya. Dia mengayunkan tinjunya dan menggunakan didao Tianquannya. Dia langsung meledakkan tebing di lembah hingga runtuh. Ada lubang besar di gunung itu. Saya tidak tahu seberapa dalam lubang itu meluas. Ye Chen merasakan kekuatan tinju seperti itu dan berkata sambil tersenyum, sekarang kekuatannya sudah cukup untuk membunuh Xuanxian 5 lantai, dan jauh lebih mudah untuk menghadapi Xuanxian lantai 6. Ye Chen berjalan keluar dari lembah dan melihat sekeliling. Sekarang dia tidak bisa pergi ke sisi lain perahu. Dewa Iblis dan Jalan Awan akan membunuhnya. Sekarang dia hanya bisa menjauh dari perahu di sisi lain. Ye Chen pergi ke arah yang berlawanan ke sisi lain perahu. Setelah terbang ribuan mil, Ye Chen tiba-tiba berhenti dan merasakan ada sedikit perubahan pada pecahan daftar dewa di tubuhnya. Daftar dewa di tubuh Ye Chen ini umumnya tidak akan bergerak, tetapi sekarang sudah ada. Keempat pecahan daftar dewa semuanya memancarkan semburan cahaya dan sedikit bergetar. Ketika Ye Chen bingung, beberapa gambar kabur melintas di benaknya. Gambar-gambar ini melintas, tetapi tidak jelas. Apa yang terjadi? Ye Chen tertegun sejenak, lalu tiba-tiba memikirkan sesuatu, matanya tiba-tiba menatap bos. Apakah ini? Ye Chen tidak berani mengatakannya, tetapi ekspresinya sangat terkejut sehingga dia berkata, bagaimana ini mungkin? Ada di sini. Ye Chen melihat sekeliling, lalu menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dan mencoba menenangkan emosinya. Dia berkata pada dirinya sendiri, karena sudah ada pertanda, itu pasti lahir. Di mana itu? Mata negeri dongeng begitu besar sehingga tidak mudah untuk menemukannya. Ye Chen terus bergerak maju. Pada saat ini, Ye Chen sangat menyadari bahwa ada jejak gerakan dan keheningan di seluruh ruang. Dia bahkan sedikit gemetar, dan secara bertahap mempercepat alirannya. Ye Chen tiba-tiba terkejut, turbulensi ruang angkasa. Wajah Ye Chen berubah drastis, dan dia bergegas keluar mata negeri dongeng. Pada saat ini, dia menjalankan hukum waktu dan ruang secara ekstrim, dan tubuhnya terus bergerak cepat. Namun, kecepatan ruang juga semakin cepat, membentuk badai dalam waktu singkat. Badai ini menyapu mata seluruh negeri dongeng. Di mata negeri dongeng, semua biksu mengalami perubahan besar di wajah mereka. Sebelum mereka bisa bereaksi, mereka digulung oleh badai ini, dan tubuh mereka benar-benar di luar kendali. Turbulensi ruang angkasa, banyak orang pucat, suara turun, seluruh orang menghilang, dibawa pergi oleh aliran ruang yang bergejolak. Pada saat ini, perahu di sisi lain danau juga digulung oleh aliran ruang yang bergejolak, tetapi orang-orang di perahu di sisi lain tidak terpengaruh oleh rotasi ruang, dan mereka bahkan tidak bisa merasakannya. Di sisi lain perahu dalam turbulensi ruang melayang, meninggalkan danau, tidak tahu di mana berikutnya akan jatuh. Pada saat ini, Kaisar keluar dari sisi lain perahu. Dia merasa bahwa perahu itu bergerak dan aliran ruang semakin cepat. Di satu sisi wajahnya, dia segera mendapatkan perahu dari sisi lain. Jika Anda tidak meninggalkan perahu di sisi lain dan membiarkannya bergerak mengikuti aliran ruang yang bergejolak, Anda mungkin memasuki ruang tersebut, dan kapan Anda bisa keluar, Anda tidak tahu. Setelah Kaisar bergegas keluar dari perahu di sisi lain, ia segera mengorbankan kapal lain. Kaisar berdiri di atas perahu, dan seluruh tubuhnya stabil. Selain itu, kapal tidak merasakan goyangan apapun dalam turbulensi ruang, dan sama sekali tidak terpengaruh oleh turbulensi ruang. Segera setelah itu, Yundao juga bergegas keluar dari perahu di sisi lain sungai. Pedangnya berdengung dan tubuhnya terpaku di udara, tidak bergerak. Kemudian, Dewa Sihir dan Langit Roh juga bergegas keluar dari sisi lain perahu, menggunakan berbagai cara untuk mencegah diri mereka terpengaruh oleh aliran ruang yang bergejolak. Namun, orang lain tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Banyak orang di sisi lain perahu bergegas keluar dan dibawa pergi oleh ruang pada gilirannya, atau mereka tidak berani keluar dari perahu. Di mata seluruh negeri dongeng, banyak orang melayang-layang bersama arus ruang yang bergejolak. Tubuh mereka benar-benar tak terkendali. Tidak peduli cara apa yang mereka gunakan, mereka tidak dapat memainkan peran apapun. Namun, beberapa murid dari 13 kekuatan utama datang ke mata negeri dongeng dengan persiapan yang matang untuk menghindari arus ruang yang bergejolak. Banyak dari mereka membawa harta karun untuk menghadapi arus ruang yang bergejolak, sehingga mereka dapat menghindari bencana. Ye Chen menjalankan hukum waktu dan ruang. Meskipun tubuhnya mengambang dalam arus ruang yang bergejolak, ia masih dapat dikendalikan. Setidaknya ia dapat mempertahankan stabilitas relatif dan tidak akan hanyut bersama arus. Dalam arus ruang yang bergejolak, ada banyak hal yang mengambang, termasuk batu-batu besar, pohon-pohon kuno yang tumbang oleh akar, dan beberapa hal lain-lain. Singkatnya, semuanya berantakan. Pada saat ini, Ye Chen melihat bahwa perahu itu hanyut ke arahnya.
Wajahnya berubah dan dia berpikir dalam hatinya bahwa iblis dan awan tidak akan ada di dalamnya. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, bahkan jika mereka ada di dalam, bahkan jika mereka keluar, mereka hanya dapat melindungi diri mereka sendiri dalam aliran ruang yang bergejolak, dan mereka tidak dapat melakukan apapun terhadapnya. Namun, pada saat ini, 4 bagian dari daftar dewa di tubuh Ye Chen telah bergerak lagi, dan cahaya yang dipancarkan bahkan lebih menyilaukan. Gambaran yang kabur dalam pikiran Ye Chen muncul kembali, tetapi kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Dia melihat sebuah kapal besar, yang dapat membawa seluruh dunia. Suatu hari, seberkas cahaya terbang ke dalam kapal dan menghilang. Meskipun gambarnya kabur, ia memiliki garis besar umum. Mata Ye Chen mengecil, bukankah itu sebuah kapal besar di sisi lain? Bisakah kita mengatakan bahwa bagian kelima dari daftar Feng Shen ada di kapal di sisi lain? Hati Ye Chen bergetar, dengan ide ini, Ye Chen tidak terlalu peduli, langsung bergegas ke perahu di sisi lain. Mereka yang tidak berani keluar ke sisi lain tidak terpengaruh oleh kekacauan di sisi lain perahu, tetapi mereka yang tidak takut keluar ke sisi lain tidak terpengaruh oleh aliran ruang di sisi lain. Pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba berlari masuk, orang-orang ini tercengang, orang ini bodoh. Pada saat ini, dia bahkan berlari ke sisi lain perahu. Bodoh, apakah kamu pikir perahu ini bisa membuatmu aman? Pada saat itu, kita tidak tahu di mana kita akan mengapung. Seseorang mendengus dingin, Ye Chen mengabaikan orang-orang ini dan langsung pergi ke sisi lain perahu. Beberapa orang melihat Ye Chen langsung pergi ke dasar perahu di sisi lain. Mereka bingung, apakah orang ini gila? Apapun yang dia lakukan, jika dia ingin mati, biarkan dia pergi. Bagaimana dengan kita? Kapan aliran ruang yang bergejolak ini bisa berhenti? Aku tidak ingin mengembara di ruang ini sepanjang hidupku. Diamlah, jika kalian bertengkar lagi, aku akan membunuhmu. Ayolah, apakah aku takut padamu? Pertengkaran ini semakin menjauh dari Ye Chen. Ye Chen mencari dengan hati-hati di perahu di sisi lain, tidak melepaskan satu sudut pun. Ye Chen merasakan perubahan pada pecahan-pecahan daftar Feng Shen dengan hatinya, dan ingin menentukan lokasi spesifik dari pecahan kelima daftar Feng Shen melalui reaksi pecahan-pecahan tersebut. Perahu di sisi lain terlalu besar. Jika Anda ingin menemukan tempat seperti itu, Anda benar-benar tidak tahu kapan harus menemukannya. Ye Chen memisahkan dua tubuh yang terpisah, dan kemudian mencarinya ke tiga arah. Apa pergerakan pecahan-pecahan daftar Feng Shen di tubuh yang sebenarnya, yang membuat Ye Chen merasa sedikit bingung. Jika kita dapat menemukan pecahan-pecahan Feng Shen Bang dalam waktu singkat, tidak seorang pun dapat mengetahui di mana perahu lainnya akan muncul jika ia meninggalkan mata negeri dongeng dengan aliran ruang yang bergejolak. Ye Chen mendesak sebuah pecahan daftar Feng Shen dan menggantungnya di kepalanya untuk merasakan pecahan kelima dari daftar Feng Shen dengan cara ini. Di luar mata negeri dongeng. Wus, tiba-tiba sebuah sosok jatuh di luar mata negeri dongeng, dan kemudian beberapa sosok muncul. Sosok-sosok ini jatuh di lembah mata negeri dongeng dan berdiri bersama-sama. Telah dipastikan bahwa kepingan kelima dari daftar dewa ada di mata negeri dongeng ini. Tidak mungkin salah, jika kita turun sekarang, kita harus menemukan kepingannya. Orang pertama yang muncul tadi adalah seorang lelaki tua berjubah Tao. Matanya penuh dengan cahaya, mata negeri dongeng begitu besar, bagaimana menemukannya? Di belakang lelaki tua di Daopao, seorang lelaki di Daopao mengerutkan kening. Lelaki tua berjubah Tao berkata, ini tergantung pada keberuntungan, sangat sulit untuk berspekulasi di lokasi spesifik ini. Tunggu sebentar, Tetua Taisang. Lihatlah kekacauan ruang di bawah mata negeri dongeng. Apakah ada turbulensi ruang? Seorang lelaki berjubah Tao berseru. Tetua berjubah Tao menatap mata negeri dongeng dengan saksama, dan alisnya langsung berkerut, dan berkata, bagaimana kamu bisa begitu pintar sehingga ada turbulensi ruang di dalamnya? Ada turbulensi ruang di dalamnya. Jika kita menerobos masuk, mudah untuk tersapu oleh turbulensi ruang angkasa. Kata yang lain, pendeta Tao itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, kalau begitu kita hanya bisa menunggu. Dalam aliran ruang angkasa yang bergejolak, kita tidak dapat menemukannya sama sekali. Setelah ruang angkasa itu muncul, kita dapat mencarinya lagi. Tepat ketika suara lelaki tua berjubah Tao itu baru saja jatuh, kekosongan di luar mata negeri dongeng itu berputar lagi, dan selusin sosok muncul dari udara tipis. Mata lelaki tua berjubah Tao itu dan yang lainnya semuanya membeku. Setelah melihat pihak lain dengan jelas, wajah mereka juga tenggelam. Beberapa dari mereka memiliki rambut ungu dan pupil ungu, dan beberapa ditutupi dengan jubah hitam. Mereka sangat jahat. Anda dapat melihat dari sini bahwa itu adalah orang-orang dari kuil para dewa dan setan. Sekarang orang-orang dari kuil para dewa dan setan muncul di sini, dan mereka pasti menemukan sesuatu. Orang-orang di aula para dewa dan iblis memandang lelaki tua berjubah Tao dan yang lainnya, dan wajahnya juga penuh dengan keheranan. Kemudian lelaki tua berambut ungu, yang merupakan pemimpin, berkata, begitu banyak orang datang dari Sanxing Xianzong. Apakah ini pengalaman berlatih? Begitu banyak orang datang ke kuil para dewa dan iblis, tetapi mereka juga datang untuk berlatih. Jubah Tao Sanxing Xianzong, lelaki tua itu bersenandung dingin. Apa yang kami lakukan tidak ada hubungannya denganmu. Kata lelaki tua berambut ungu. Apa yang kami lakukan di sini tidak ada hubungannya denganmu.
Tetua, sepertinya ada turbulensi ruang di bawah. Jika kita masuk saat ini, kita pasti akan menghadapi masalah. Di sisi kuil para dewa dan iblis ini, seorang lelaki keluarga iblis yang terbungkus seluruh tubuhnya berkata. Lelaki tua berambut ungu itu menyipitkan mata dan menatap Sanxing Xianzong. Kemudian dia berkata sambil tersenyum, kamu tidak masuk karena ada turbulensi ruang di bawah. Apakah kamu mampu masuk? Pria tua berjubah Tao itu berkata dengan napas tersengal-sengal. Pria tua berambut ungu itu berkata, pergolakan ruang ini tidak sepele, aku tidak terburu-buru sekarang, mengapa repot-repot? Setelah itu, pria tua berambut ungu itu tampak santai. Pada saat ini, ada beberapa lampu di kejauhan, dan orang-orang dari Sanxing Xianzong dan Ola Senmo dapat melihat identitas pengunjung itu sekilas. Apakah keluarga Raja Surgawi datang? Pria tua itu membelai janggutnya. Hanya ada 7 atau 8 orang di keluarga Raja Surgawi, tetapi pemimpinnya adalah seorang pria. Pria itu memancarkan kekuatan ilahi yang kuat di sekujur tubuhnya. Dalam sekejap, dia membuat tubuh Sanxing Xianzong dan kuil para dewa dan iblis bergetar, dan ada dorongan untuk menyembah. Merasakan kekuatan ilahi semacam ini, tetua berjubah Tao dari Sanxing Xianzong segera berkata kepada pemimpin klan Tianwang, aku telah bertemu dengan utusan dewa. Pemimpin itu bersenandung, aku tidak menyangka bahwa beritamu sangat cerdas, bahkan datang lebih awal dari kami. Pria tua berjubah Tao dan pria tua berambut ungu itu sama-sama terkejut. Mereka saling memandang sekilas, dan mereka diam-diam. Mereka semua tahu tujuan kedatangan masing-masing, tetapi mereka belum menjelaskannya dengan jelas. Sekarang orang kuat dari dunia dewa langsung menunjukkannya dan menembus lapisan kertas jendela ini, jadi tidak ada yang perlu disembunyikan. Petik 2. Tuhan Dewa, kami telah meramalkan bahwa daftar dewa kelima kemungkinan besar akan berada di mata negeri dongeng, dan itu pasti akan muncul hari ini. Orang tua berambut ungu itu berkata segera seolah-olah dia sedang menyanjung orang kuat di dunia dewa. Orang kuat di dunia dewa berkata, katakan padaku, di mana bagian kelima dari daftar dewa. Kekuatan penjahat ini masih terlalu dangkal untuk dihitung. Orang tua berambut ungu itu ragu-ragu. Orang kuat dari dunia dewa bersenandung dan berkata, mata negeri dongeng begitu besar, pecahan daftar dewa begitu kecil, tidak ada tempat yang spesifik. Kapan kau akan menemukannya? Orang tua berambut ungu itu tertegun sejenak dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Kemudian, di dekat mata negeri dongeng, sebuah retakan muncul dari udara tipis. Dua pria dengan kekuatan dewa muncul di lembah mata negeri dongeng. Kekuatan dewa semacam ini terselubung, dibandingkan dengan orang kuat kerajaan dewa di sisi kerajaan surgawi ini jauh lebih kuat. Orang-orang di negeri dongeng yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak menekuk lutut dan berlutut. Mata orang kuat kerajaan dewa di sisi klan Raja Surgawi tenggelam, menatap dua dewa kuat di seberangnya, dan dengan dingin berkata, bagian kelima dari pecahan daftar penyegelan dewa akan segera lahir. Siapa yang bisa mendapatkan 5 bagian daftar penyegelan dewa tergantung pada kemampuan mereka. Lagi pula, kau tidak akan mendapatkannya. Orang kuat dari keluarga abadi itu mencibir. Benarkah, kami telah memberitahu dunia dewa bahwa bagian kelima dari daftar dewa akan segera lahir. Ketika saatnya tiba, akan ada yang lebih kuat yang turun. Bisakah kau menghentikannya? Orang kuat dari klan Raja Surgawi mendengus dingin. Kau pikir kau satu-satunya yang akan memberitahu para dewa. Sulit untuk mengatakan siapa yang mendapatkan bagian dari daftar dewa. Orang kuat dari sisi klan abadi dari kerajaan surgawi dengan percaya diri menatap sisi klan Raja Surgawi dari cara yang kuat di dunia dewa. Itu tergantung pada kemampuanmu. Orang kuat di dunia dewa dari klan Raja Surgawi memiliki tatapan dingin di matanya. Dengan orang-orang kuat dari klan Xianling dan klan Tianwang di sini, baik Sanxing Xianzong dan Ola Senmo merasa bahwa mereka telah datang dengan sia-sia. Pada saat ini, itu seperti mundur, yang bukan sesuatu yang dapat mereka ikuti. Pada saat ini, sosok lain muncul di luar lembah mata negeri dongeng. Semua orang ini adalah wanita, dipimpin oleh seorang wanita tua reot. Dari pandangan ini, kita dapat melihat bahwa itu adalah Xianzong dari Yaoqi. Begitu orang-orang Xianzong di Yaoqi muncul, mereka merasakan kekuatan ilahi yang kuat. Mereka semua terkejut. Mereka tidak dapat berdiri tegak dan berlutut di kehampaan. Sungguh eksistensi yang kuat. Wanita tua itu terkejut, dan seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Kemudian, dalam waktu kurang dari 1/4 jam, 13 kekuatan utama datang ke sini satu demi satu. Setelah datang ke sini, mereka semua berlutut di tanah di bawah tekanan Shen Wei dan tidak dapat mengangkatnya. Setelah itu, 3 sosok muncul. Setelah melihat ketiga orang ini, 3 orang kuat di dunia ilahi semuanya tertegun sejenak dan kemudian menahan napas. Ternyata, ketika orang kuat dari kerajaan surgawi hendak mengatakan sesuatu, dia disela oleh salah satu dari 3 orang itu dengan lambaian tangannya. Sepertinya kalian semua tahu, itu sangat terinformasi. Baru saja, orang yang menghentikan kata-kata orang kuat dari kerajaan surgawi berkata. Sebagian besar orang yang hadir tidak mengenal ketiga orang itu, tetapi ketika mereka melihat orang-orang kuat di dunia dewa, mereka semua menarik napas kembali, yang memberi mereka kesempatan untuk bernapas. Seberapa kuat ketiga orang ini jika mereka dapat membuat orang-orang kuat di dunia dewa berkumpul? Apakah mereka juga orang yang kuat di dunia dewa? Ketiga orang ini bukan yang lain, mereka hanya menebas dewa,
pangu, dan palu dewa. Jika ada beberapa tanda di dunia ini, mudah untuk mengetahuinya, kata salah satu orang kuat supernatural dari keluarga peri. Menurutmu siapa yang akan mendapatkan bagian kelima dari daftar dewa? Dia bertanya. Ketiga dewa perkasa itu saling berpandangan, dan yang terkuat dari keluarga Raja Surgawi berkata, baiklah, itu tergantung pada sifatnya. Jika Anda beruntung, Anda mungkin bisa mendapatkannya. Lelucon, jika Anda dapat mengandalkan keberuntungan, bagaimana satu orang bisa mendapatkan 4 keping daftar ramalan sebelumnya? Pangu mendengus. Meskipun pecahan daftar dewa itu rusak, mereka juga memiliki kemauan. Kemauan seperti ini dalam kegelapan tidak dapat diganggu-gugat, dan bahkan dewa pencipta di dunia ilahi tidak dapat dilanggar. Potong dewa dengan serius. Ketiga dewa perkasa itu semua tercengang, dan yang terkuat dari keluarga abadi berkata, dapatkah Anda mengatakan bahwa bagian kelima dari pecahan daftar penyegelan dewa ini juga akan diberikan oleh orang itu? Palu dewa berkata, bagaimana menurut Anda? Jika Anda bisa mendapatkan 4 keping daftar dewa, itu sudah menjelaskan semua ini. Beberapa hal tidak dapat diminta. Petik 2. Tetapi perintah kami adalah untuk membawa 5 keping daftar itu kembali ke negeri dongeng. Bagaimanapun, kali ini kami akan mengambil 5 keping itu. Orang kuat dari kerajaan surgawi berkata dengan tegas. Jangan pikirkan itu. Kerajaan abadi yang kuat segera membalas. Pada masa itu, dewa reinkarnasi memprovokasi semua kekacauan di dunia ilahi. Kualifikasi apa yang harus Anda katakan tentang ini? Orang kuat dari kerajaan surgawi bersenandung. Pada masa itu adalah dewa takdir, ambisius, dan dewa reinkarnasi hanya bertindak untuk surga. Jangan bicara omong kosong, kata orang abadi yang kuat itu sekaligus. Apa yang terjadi pada masa itu sudah terjadi. Tidak ada gunanya berdebat lagi. Hari ini, kita harus mendapatkan bagian dari daftar dewa ini, dan tidak peduli siapa itu, kita tidak dapat menghentikannya. Orang-orang kuat dari kerajaan surgawi acuh tak acuh. Itu tergantung pada kemampuanmu. Orang-orang kuat di dunia dewa di sisi klan abadi ini juga tegas. Mereka tidak akan pernah membiarkan pecahan daftar dewa jatuh ke tangan dewa takdir. Jika kamu bertarung untuk kami tidak peduli, tetapi jika kamu ingin bertarung, pergilah ke mata negeri dongeng dan perjuangkan. Jangan bertarung di negeri dongeng dan membawa bencana ke negeri dongeng. Dia berkata dengan dingin. Orang-orang dari klan Xianling dan klan Tianwang semuanya saling memandang, dan kemudian mereka semua melihat ke mata negeri dongeng. Kemanusiaan klan Tianwang tidak ada penglihatan sekarang, yang membuktikan bahwa pecahan Feng Shenbang belum datang ke dunia. Ketika Feng Shenbang datang ke dunia, mereka akan memasuki mata negeri dongeng. Apakah kamu menunggu orang-orang dari dunia dewa turun? Pada saat ini, Xiaolong keluar dari kehampaan dan menatap dengan dingin ke arah jalan orang kuat di dunia dewa. Orang kuat di dunia dewa klan Raja Surgawi tertegun sejenak, menyipitkan mata ke arah Xiaolong. Apa maksudmu? Maksudku, kamu tidak perlu menunggu mereka. Mereka tidak bisa turun. Xiaolong mendengus dingin. Pada saat ini, sebuah retakan muncul di kehampaan di sisinya. Awan keluar dari retakan, diikuti oleh 3 dewa yang kuat. Wajah Yiyun sulit untuk melihat tiang, dan sisi Xiaolong, kehampaan juga bergetar, dan 4 orang kuat dari dunia dewa keluar. Sekarang 6 lawan 5. Jika itu akan menjadi pertarungan, klan Raja Surgawi tidak akan memiliki keuntungan. Yiyun, apa yang terjadi? Tanya orang kuat dari klan Raja Surgawi. Baru saja aku mendapat berita dari dunia dewa. Dewa reinkarnasi bersatu dengan dewa surga dan dewa takdir untuk bertarung di dunia dewa. Dewa reinkarnasi menghubungkan gerbang dunia dewa dengan gerbang samsara. Jika seseorang memasuki gerbang dunia dewa, dia pasti akan memasuki gerbang reinkarnasi. Maka reinkarnasi akan langsung terwujud. Wajah Yiyun muram. Bagaimana itu bisa terjadi? Dunia dewa telah mewariskan keinginan untuk merebut potongan-potongan daftar dewa dalam hal apapun. Bahkan jika mereka tidak bisa, mereka juga harus membunuh orang-orang yang mendapatkan potongan-potongan daftar dewa, dan mereka harus dibunuh. Awan di mata berbinar untuk membunuh cara berpikir. Bagaimana kita bisa kembali? Apakah kamu ingin tinggal di negeri dongeng sepanjang waktu? Kita tinggal di negeri dongeng saja untuk sementara waktu. Jika kita bisa mendapatkan potongan-potongan daftar dewa, dunia dewa akan mencoba membuat kita kembali ke dunia dewa. Jika kita gagal, kita mungkin hanya akan tinggal di negeri dongeng seumur hidup. Satu jalan awan. Aku tidak akan pernah tinggal di negeri dongeng seumur hidupku. Xiaolong berkata kepada beberapa dewa kuat di sekitarnya, perintahku adalah melindungi orang-orang yang memiliki daftar dewa. Jika mereka tidak mendapatkan pecahan daftar itu, mereka pasti akan menyerang pemilik daftar itu. Kita harus memastikan keselamatannya. Petik 2. Bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah kita mengambil pecahan daftar dewa? Salah satu orang kuat di dunia dewa ragu. Kita tidak perlu merebutnya. Kita hanya perlu memastikan keselamatannya. Dewa reinkarnasi akan membiarkan kita kembali ke dunia dewa. Jika kita gagal, kita tidak akan pernah kembali. Xiaolong berkata dengan sungguh-sungguh. Kelima orang kuat Xiaolong di dunia dewa semuanya terkejut, dan kemudian mata mereka menjadi gila. Mereka tidak ingin tinggal di negeri dongeng, jadi mereka harus menyelesaikan tugas. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi mereka untuk kembali ke dunia dewa. Kedua belah pihak memiliki tujuan yang berbeda,
Tetapi jika mereka ingin kembali ke dunia dewa, mereka harus menyelesaikan tugas. Jika tidak, mereka akan tinggal di negeri dongeng selamanya, yang sama sekali tidak mereka inginkan. Oleh karena itu, perang ini tidak diragukan lagi adalah pertempuran hidup dan mati. Jika Anda tidak dapat kembali ke dunia para dewa, lebih baik bertarung sampai mati. Mata negeri dongeng. Di mata negeri dongeng, aliran ruang yang bergejolak belum berhenti. Mata negeri dongeng berada dalam kekacauan. Banyak orang melayang di udara dengan aliran ruang yang bergejolak, dan mereka sendiri tidak dapat melakukannya. Orang-orang yang memiliki sarana menempatkan diri mereka di udara. Meskipun mereka tidak akan dibawa pergi oleh aliran ruang yang bergejolak, mereka tidak berani bergerak. Mereka hanya dapat tetap di tempat, untuk menghindari kerusakan pekerjaan, dan tidak akan ada tempat untuk menangis. Pada saat ini, Ye Chen masih mencari potongan-potongan daftar Feng Shen di perahu di sisi lain. Pada saat ini, dia telah mencari semua perahu di sisi lain sungai, dan tidak ada tanda-tanda pecahan daftar Feng Shen. Tidak ada gerakan di 4 bagian daftar Feng Shen lainnya, seolah-olah semua yang sebelumnya adalah ilusi. Apakah itu berarti bahwa kepingan kelima dari prasasti Feng Shen sekarang ada di dalam makam? Ye Chen pergi ke gerbang dunia makam dan melihat makam yang tak berujung. Dia merasa getir di dalam hatinya. Di mana kita bisa menemukan begitu banyak makam? Karena pecahan-pecahan pada gambar yang kabur sebelumnya ada di perahu di sisi lain, dan tidak ada bagian depan, pasti ada di dalam makam. Sekarang tidak ada cara lain, hanya dapat menemukannya perlahan-lahan di sini. Ye Chen menggantungkan kepingan-kepingan daftar dewa di kepalanya. Dia percaya bahwa jika benar-benar ada kepingan-kepingan daftar dewa, pasti ada beberapa gerakan pada kepingan-kepingan daftar itu. Ye Chen mulai mencari makam-makam itu perlahan-lahan, hampir satu persatu. Melihat bahwa makam-makam itu masih utuh, Ye Chen tidak akan menyangka kalau pecahan Feng Shenbang akan masuk ke dalam mausolem. Seiring berjalannya waktu, perahu di sisi lain telah bergerak mengikuti arus ruang yang bergejolak. Sekarang tampaknya perahu telah meninggalkan mata negeri dongeng dan memasuki turbulensi ruang. Jika perahu berada di sisi lain sungai, orang-orang yang berada di sisi lain sungai akan melompat bersama perahu sebelum mereka memasuki tepian lainnya. Di sisi lain perahu memasuki mata negeri dongeng, turbulensi ruang mata negeri dongeng berangsur-angsur stabil, dan seluruh ruang menjadi tenang. Mata seluruh negeri dongeng tampaknya telah mengalami malapetaka. Banyak orang yang gembira ketika mereka melihat aliran ruang yang bergejolak menghilang. Mereka masih berada di mata negeri dongeng dan belum pergi. Akhirnya berhenti, aku masih hidup, aku masih hidup, aku masih berada di mata negeri dongeng. Kali ini, aku beruntung tidak terlibat dalam aliran ruang yang bergejolak. Beberapa orang yang selamat gembira, yang lain tenang, seolah-olah semua ini telah diperkirakan. Namun, sebelum mereka bersemangat untuk waktu yang lama, sebuah kekuatan ilahi datang, hampir menutupi sebagian besar mata negeri dongeng. Setelah banyak orang merasakan kekuatan ilahi, mereka segera jatuh ke tanah dan tidak bisa mengangkat kepala mereka. Keluar dari mata negeri dongeng. Satu awan berseru dengan marah. Di mata negeri dongeng, semua orang yang berpengalaman takut menggigil. Bahkan tokoh-tokoh besar seperti Dewa Iblis, Jalan Awan dan Kaisar hanya bisa merangkak di tanah di bawah kekuatan ilahi seperti itu. Setelah satu awan selesai berbicara, kekuatan ilahi menghilang. Semua orang yang berlatih di mata negeri dongeng basah oleh keringat dingin. Kemudian mereka bangkit satu persatu dan bergegas keluar ke mata negeri dongeng. Apakah ini Shen Wei? Ini benar-benar kuat. Jalan Awan melihat awan dan seterusnya, dalam hati yang tak terbatas merindukan jalan solilokui. Ada beberapa orang berbakat yang hadir, tidak ada yang menatap Yiyun dan yang lainnya dengan mata berapi-api. Mereka sangat ingin dapat naik ke dunia dewa suatu hari dan menjadi kekuatan tertinggi. Di mata negeri dongeng yang berangsur-angsur pergi, momentum Yiyun dan Xiaolong meledak dalam sekejap. Kedua belah pihak saling menatap. Hari ini, kau mati atau kami mati. Yiyun menggertakkan giginya. Dalam hal jumlah orang, kau tidak memiliki keuntungan. Dalam perang ini, kau akan mati. Xiaolong berkata dengan percaya diri. Hasilnya tidak ada hubungannya dengan jumlah orang, itu tergantung pada siapa yang lebih kuat. Ayo, bertarung. Xiaolong meraung dan berhenti bicara omong kosong. Perang ini cepat atau lambat. Kedua belah pihak segera mengembuskan napas teror, dan kemudian bergegas ke sisi lain untuk bertarung dengan situasi kematian. Pertarungan para ahli di dunia dewa, hanya kekuatan dewa, tidak tertahankan di negeri dongeng. Jika berada di luar mata negeri dongeng, banyak orang akan hancur dalam pertempuran ini, dan hidup mereka akan hancur. Di mata negeri dongeng, mereka dapat dengan bebas melempar, bahkan jika mata negeri dongeng hancur, bagi negeri dongeng, tidak ada kerusakan. 11 orang ahli di dunia dewa saling bertabrakan dan memicu gelombang teror. Seolah-olah langit runtuh, bahkan lembah di luar mata negeri dongeng bergetar hebat dan tampaknya akan runtuh. Dari pintu masuk mata negeri dongeng, napas yang kuat menyembur keluar. Napas itu langsung ke langit, yang membuat orang-orang yang melihat mata negeri dongeng ketakutan dan tidak berani mendekati mata negeri dongeng. Pertarungan sudah dimulai. Aku tidak tahu apa hasilnya. Palu Dewa berkata dengan ringan. Dewa Pemotong berkata, Ye Chen tampaknya ada di dalam, bagaimana tidak melihatnya keluar. Setelah mendengar perkataan Dewa Pembunuh,
Pangu dan Palu Dewa Langit terkejut. Jika Ye Chen masih di dalamnya, orang-orang kuat dari alam dewa akan bertarung di dalamnya, dan Ye Chen pasti akan terpengaruh. Karena ada potongan-potongan daftar Dewa Angin di sini, Ye Chen pasti mencari potongan-potongan daftar Dewa Angin. Aku tidak tahu apa yang terjadi di sini. Pangu berkata, mungkinkah Ye Chen dibawa pergi oleh aliran ruang yang bergejolak? Kata Palu Dewa Pemotong. Mengerutkan kening, jika Ye Chen dibawa pergi oleh aliran ruang yang bergejolak, tidak mudah untuk keluar dari aliran ruang yang bergejolak di masa depan. Mungkin kehidupan ini akan ada di dalamnya. Saat ini menguntungkan baginya. Setidaknya dia bisa menyingkirkan keterikatan orang-orang ini di alam Dewa Angin. Terlebih lagi, dia masih memiliki potongan-potongan daftar Dewa Angin. Jika dia ingin keluar, masih tidak ada masalah. Kata Pangu. Dewa Pemotong juga mengangguk setelah mendengar ucapan itu, dan berkata, ini sama sekali tidak salah. Di mata negeri dongeng, pertempuran masih berlangsung. Mata seluruh negeri dongeng terus bergetar. Napas yang keras terus-menerus menyapu seluruh dunia. Gunung-gunung runtuh, langit dan bumi hancur, dan seluruh dunia sedang dihancurkan. Bunuh mereka, dapatkan potongan-potongan daftar dewa, dan kita bisa kembali ke dunia dewa. Awan meraung, bunuh mereka, dan kita bisa kembali ke dunia dewa untuk menerima hadiah. Xiaolong juga meraung, menyemangati sisa serangan. Pertempuran antara kedua belah pihak mengguncang bumi dan penuh vitalitas. Tidak akan pernah mati. Perahu di sisi lain telah hanyut bersama arus di ruang yang bergolak, dan Ye Chen di perahu di sisi lain benar-benar tidak merasakan apa-apa dan tidak peduli dengan hal-hal ini. Yang paling dia pedulikan adalah pecahan-pecahan daftar dewa. Di antara makam-makam di sisi lain perahu, Ye Chen telah mencari semua makam di periode kehancuran besar dan tidak menemukan jejak. Namun, Ye Chen sangat yakin bahwa fragmen daftar dewa pasti ada di dalamnya, tetapi butuh waktu lama. Jika Anda dapat menemukan potongan-potongan daftar dewa, Ye Chen akan menganggapnya sepadan dengan waktu. Ye Chen tidak mencari konsep waktu di makam. Bahkan jika 3 subtubuh mencari bersama-sama, itu akan memakan banyak waktu. Dengan berlalunya waktu, perahu di sisi lain tidak tahu kemana ia telah bergerak saat ini, dan mata negeri dongeng telah menjadi sepotong reruntuhan, gunung-gunung runtuh dan rata dengan tanah. Bumi retak, membentuk serangkaian selokan, dan seluruh mata negeri dongeng tampaknya telah mengalami bencana kehancuran. Pada saat ini, pertempuran telah berakhir, dan itu berlangsung selama 3 jam. Selama 3 jam pertempuran, semua yang lain terbunuh kecuali Yi Yun yang melarikan diri, sementara Xiaolong hanya memiliki 2 orang yang tersisa dan 4 orang lainnya terbunuh. Tubuh mereka masih mengalirkan darah, memancarkan kekuatan ilahi yang kuat. Xiaolong dan salah satu dewa kuat di pihaknya semuanya terluka, tetapi mereka tidak terpengaruh secara serius oleh kehidupan mereka. Mereka masih perlu berkultivasi selama beberapa waktu. Kita harus menemukan awan dan membunuhnya. Jika tidak, dia akan berada dalam kegelapan dan kita akan berada dalam cahaya. Jika dia menggunakan cara secara diam-diam, dia akan mengambil bagian-bagian dari daftar dewa, maka kita tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Wajah Xiaolong membeku. Yi Yun harus mati. Dia terluka parah sekarang. Dia pasti bersembunyi. Tidak mudah untuk menemukannya. Kata dewa yang kuat, dia perlu sembuh sekarang, dan tentu saja tidak akan muncul. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menemukan Ye Chen dan melindunginya. Bahkan jika luka Yi Yun baik, tidak ada kesempatan untuk menyerang Ye Chen. Kata Xiaolong. Orang kuat lain di dunia dewa mengangguk dan berkata, baiklah, itulah yang harus kita lakukan. Namun, saya tidak mengerti satu hal pun. Mengapa kita tidak bisa kembali ke dunia dewa secara langsung dengan pecahan daftar dewa, dan melindungi orang-orang di negeri dongeng ini? Ini adalah perintah dewa reinkarnasi, dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali dewa reinkarnasi. Xiaolong menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana dewa reinkarnasi mengaturnya, kita bisa melakukannya. Hal-hal lain bukanlah yang seharusnya kita tanyakan. Bukankah daftar dewa seharusnya ada di mata negeri dongeng? Mengapa kita tidak melihat Ye Chen? Orang kuat di dunia dewa berkata dengan rasa ingin tahu. Wajah Xiaolong juga berubah, berkata, dia tidak akan dibawa pergi oleh turbulensi ruang angkasa. Orang kuat di dunia dewa memandang Xiaolong dan berkata, itu benar-benar mungkin. Xiaolong menenangkan pikirannya dan berkata, dia akan baik-baik saja. Aku harap dia akan bertahan dalam turbulensi ruang angkasa untuk waktu yang lama. Dengan cara ini, kita akan memiliki cukup waktu untuk pulih dan tidak perlu merawatnya. Berita bahwa fragmen daftar dewa akan segera datang ke dunia juga diketahui oleh para jenius seperti Yundao, Kaisar, dan Dewa Iblis. Mereka semua terkejut. Mereka telah berada di mata negeri dongeng sebelumnya. Mengapa mereka tidak menyadarinya? Kemudian, setelah perang berakhir, mereka melihat Yi Yun melarikan diri dalam kebingungan, dan kemudian melihat Xiaolong, yang meninggalkan mata negeri dongeng. Setelah menunggu lama, mereka memutuskan bahwa tidak akan ada yang kuat di dunia dewa, jadi mereka bergegas ke mata negeri dongeng untuk memeriksa situasinya. Setelah mereka memasuki mata negeri dongeng, mereka benar-benar bodoh. Seluruh mata negeri dongeng berantakan. Betapa mengerikannya pertempuran tadi dapat membuat mata negeri dongeng terlihat seperti sekarang. Mana pecahan-pecahan daftar dewa? Siapa yang mendapatkan pecahan-pecahan daftar dewa itu? Tadi tidak ada penglihatan,
yang menunjukkan bahwa pecahan-pecahan daftar dewa itu belum datang ke dunia, dan mungkin masih ada di mata negeri dongeng. Carilah, mungkin kau bisa menemukannya. Beberapa kekuatan masih menyimpan secercah harapan, mulai mencarinya di mata negeri dongeng. Di perahu di seberang, tubuh asli Ye Chen dan 3 tubuh terpisah telah ditemukan di makam-makam zaman kuno awal. Orang-orang yang dimakamkan di makam-makam ini adalah tokoh-tokoh paling kuat di setiap ras, dan dapat dikatakan sebagai leluhur yang sebenarnya. Ye Chen terus-menerus mencari makam-makam ini. Ia melihat bahwa beberapa makam telah dibuka. Selain makam-makam bekas Kaisar Dao, Tianjun dan Dewa, 2 makam juga telah dibuka, yang seharusnya dilakukan oleh Kaisar dan Roh. Karena penasaran, Ye Chen juga masuk ke 2 makam itu. Tata letak makamnya mirip, tetapi Ye Chen tidak melihat mayat di peti mati ruang batu, tetapi hanya beberapa pakaian. Apakah ini makam pakaian? Ye Chen sedikit terkejut. 2 ruang batu itu adalah makam karangan bunga, dan Ye Chen kemudian berpikir tentang peti mati dewa. Tampaknya mereka juga makam karangan bunga, dan tidak ada mayat di dalamnya. Apakah makam ini semua karangan bunga? Ye Chen mengerutkan kening, dan kemudian dia ingin mengerti. Dia berkata pada dirinya sendiri, jika orang-orang ini telah mencapai hal-hal yang luar biasa, mereka secara alami akan naik ke alam dewa. Tetapi siapa yang pada akhirnya telah mendirikan makam untuk mereka di sini? Yang membuat Ye Chen bertanya-tanya adalah mengapa ada warisan mereka di makam ini. Apakah makam ini dibangun untuk mereka sendiri? Ye Chen tidak mengerti, jadi dia tidak ingin memikirkannya. Untuk saat ini, dia menganggap pencarian daftar dewa sebagai prioritas pertama. Dia terus mencari pecahan daftar dewa, tetapi saat ini, sebuah sosok muncul di depan tubuh aslinya. Sosok itu tampak tidak nyata, tetapi itu bukan ilusi. Harus dikatakan bahwa itu sangat tidak nyata. Ye Chen melihat sosok ini setelah beberapa saat, lem sejenak, dengan waspada berkata, "Siapa kamu?" Sosok ini adalah seorang lelaki tua dengan mata yang cerah, tubuh yang tegap dan penuh semangat. Lelaki tua itu tertawa dan berkata, "Aku adalah roh perahu di sisi lain. Kamu bisa memanggilku dewa di sisi lain." Dewa di sisi lain, roh perahu di sisi lain. Ye Chen menatap lelaki tua itu dengan tidak percaya. Lelaki tua itu berkata sambil tersenyum, "Ya, aku adalah roh perahu di sisi lain. Banyak dari mereka yang dikubur olehku. Beberapa dikubur olehku ketika aku sekarat." Ye Chen melihat semua makam itu dan kemudian berkata, "Apakah makam-makam pakaian ini kalian yang buat?" Orang tua itu berkata sambil tersenyum, "Makam-makam pakaian ini tidak dibuat olehku, tetapi oleh orang-orang itu sendiri. Tinggalkan beberapa pemikiran untuk anak cucu mereka. Jika suatu hari orang-orang mereka kesepian, jika mereka memiliki kesempatan untuk mewarisi tempat ini, mereka juga dapat mengguncang gaya kuat keluarga itu." Begitu, Ye Chen mengangguk sedikit, lalu menatap orang tua itu dan berkata, "Kamu belum pernah muncul sebelumnya. Sekarang, apa tujuanmu? Aku tahu apa yang kamu cari." Orang tua itu berkata sambil tersenyum. Ye Chen tertegun sejenak, tetapi dia tidak menyadarinya. Dia berkata dengan tenang di wajahnya, "Apakah kamu tahu apa yang aku cari? Kamu mencari potongan-potongan daftar dewa. Aku tidak salah." Orang tua itu berkata sambil tersenyum bangga. Ye Chen menyipitkan matanya dan berkata, "Apakah kamu tahu di mana potongan-potongan daftar Feng Shen berada?" Sebagai roh dari perahu lain, aku tahu di mana dia berada saat Feng Shenbang datang ke perahu lain. Lelaki tua itu masih puas dengan senyumannya. Mata Ye Chen tertuju pada lelaki tua itu. Lelaki tua itu menyeringai dan berkata, "Jangan menatapku seperti ini. Jika kamu ingin membuat daftar dewa, itu tidak sesederhana itu. Apa yang kamu inginkan?" Ye Chen berkata. Lelaki tua itu berkata, "Aku tahu kamu memiliki 4 bagian dari daftar dewa, yang menunjukkan bahwa kamu luar biasa. Mungkin kamu bisa mengunjungi dunia dewa suatu hari nanti di masa depan." Petik 2. Jangan bicara omong kosong begitu banyak, katakan saja, bagaimana kamu ingin memberiku sepotong daftar dewa. Ye Chen menyela lelaki tua itu. Lelaki tua itu tidak marah, dan berkata sambil tersenyum, "Ini juga sangat sederhana. Jika kamu membawa perahu itu bersamamu saat terbang ke dunia dewa, ini sudah cukup. Itu yang kamu inginkan." Ye Chen tidak dapat mempercayainya. Orang tua itu berkata, "Atas permintaan ini, jika kau setuju, aku akan memberimu potongan-potongan daftar dewa." Petik 2. Untuk berjanji padamu. Ye Chen berkata dengan sangat lugas. Orang tua itu berkata, "Komitmen lisan tidaklah baik, tetapi juga perlu membuat kontrak, hanya dengan cara ini aku bisa merasa yakin." Petik 2. Membuat kontrak. Ye Chen menatap orang tua itu dengan ragu. Orang tua itu berkata, "Itu untuk meneteskan setetes darahmu ke dalam hatiku, jadi meskipun kau telah membuat kontrak, maka jika kau tidak menepati janjimu, kontrak itu akan berlaku saat kau terbang, dan kemudian kau tidak akan ingin terbang ke dunia dewa." Ye Chen ragu-ragu untuk melihat lelaki tua itu. Lelaki tua itu berkata, "Jangan khawatir, kontrak hanya akan berlaku saat kau terbang, jika kau membawaku terbang, itu akan aman dan sehat." Setelah mendengar ini, Ye Chen memaksa keluar setetes darah ke lelaki tua itu. Dia membuka telapak tangannya dan darah segar keluar. Darah jatuh ke tangan lelaki tua itu dalam sekejap. Kemudian lelaki tua itu berkata dengan senyum puas, "Potongan-potongan daftar Feng Shen yang kau inginkan ada di salah satu makam."
Mengapa kau tidak menjual poin-poin penting? Di makam yang mana? Ye Chen tidak tahan dengan gertakan lelaki tua itu. Lelaki tua itu berkata, batu nisan makam itu ditulis dengan makam orang-orang abadi yang gila. Kau dapat menemukannya sendiri. Pecahan-pecahan daftar dewa ada di dalam makam. Makam para dewa gila. Pikiran Ye Chen dengan cepat mengingat semua makam yang pernah dilihatnya sebelumnya. Tampaknya makam dewa gila itu tampak seperti sosok dari pertengahan zaman kuno. Dapat disebut peri gila, seberapa gila orang ini? Orang tua itu berkata sambil tersenyum, aku tidak akan menemanimu, aku akan kembali tidur. Orang tua itu menghilang dalam sekejap, dan Ye Chen tidak memperhatikannya. Dia pergi ke makam dewa gila menurut ingatannya sebelumnya. Setelah beberapa saat, dia menemukan makam Kuangxian, yang tampaknya tidak berbeda dari makam lainnya. Ye Chen Wei berjalan di sekitar makam dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tidak bisakah itu orang tua itu? Ye Chen menyentuh dagunya dan berkata. Setelah berpikir sejenak di depan makam dewa gila, Ye Chen berencana untuk membuka makam itu. Kalau tidak, aku tidak tahu apakah pecahan-pecahan daftar segel itu benar-benar ada di dalamnya. Tubuh asli Ye Chen mundur, meninggalkan tubuhnya untuk membuka makam di sini. Sebelumnya, seseorang membuka makam dan digantung oleh mesin pembunuh di dalam makam. Sekarang Ye Chen tentu saja perlu lebih berhati-hati.